Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua, bersama saya Esa Yahya Dan saya Giri Lion King. Lion King, mana Lion King? Trilion dong. Oh, Trilion. Yes. Inggris yang akan bertemu dengan Prancis. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ngebahas dulu apakah bola itu bundar atau bola itu bandar. Karena banyak yang bilang nih, oh ini kerjaan bandar. Nah, gue pengen nanya dulu ke lu, menurut lu ada nggak sih di World Cup kali ini? Ada lah pasti, Gir. Namanya masih ada apa namanya situs. Masih percaya lu? Judi itu masih lah. Nggak, maksudnya sebuah negara Loh, dibayar sama itu untuk mengalahkan ya bukan atau ya mungkin bisa jadi nih kayak main 90 menit. Terus ada juga mungkin pencetak gol pertama siapa. Kan banyak tuh. Sub judi itu banyak. Jadi nggak cuma hanya menang atau kalah aja. Terus main-mainin pur. Kan bisa tuh. Apa banget gue ya? Nggak, tapi karena di Netflix pun pernah ada yang namanya bandar judi, tapi waktu itu tuh dia lebih ke basket. Banyak lagi, bola juga ada. Enggak, maksudnya yang gue tonton itu basket. Jadi bagaimana menjaga selisih poin di kan ada 4 kuarter kan tuh. itu banyak sub judinya tuh. Ya, berapa ternyata kayak poin. gitu. Berarti lu masih percaya ada nih? Ada lah, pasti tetap Tapi ada lah. dengan kekalahan tim-tim besar nih, menurut lu itu termasuk salah satu bandar juga nggak sih? Coba lu cek tim-tim besar kalahnya di babak apa? Setelah 90 menit, Gir. Bukan. Loh, itu bisa jadi itu permainan bandar tuh. Sehabis 90 menit, purnya digedein, orang bahkan megang, atau purnya dikecilin, orang akan megang tim sebaliknya. Nah, namanya bandar nggak bakal buntung. Nih contoh kemarin terakhir kan Argentina Saudi Arabia. Di awal tuh, itu kejutan di awal tuh pertama. Bisa jadi. Ya kan? Itu masuk bandar sih. Malu Iya, lah. kalau gitu sih ya kita walau-walam nggak tahu ya, bisa jadi. Oh, mungkin ada yang dimasukin bandar dan enggak menurut lo? Maksud gue bandar itu bukan berarti dia membayar kayak lurus kalah, lurus menang, nggak gitu, Gir. Bandar tuh kayak dia ngebaca situasi nih. Oh, ini bisa Saudi Argentina, orang akan beranggapan mungkin secara psikologis akan menang besar. Argentina. Ya, akhirnya purnya digedein jadi pur 3, pur 2 mungkin. Orang akan megang Argentina. Orang akan megang Argentina atau Saudi gitu. Karena sejak kapan orang kepikiran megang Saudi Arabia ketika lawan Argentina? Loh, tergantung purnya. Iya, makanya maksudnya gua nih dulu pernah ya. Gue pernah dulu waktu pas masih jahiliyah ya. Masih. Itu waktu kemarin purnya berapa ya? Nggak tahu, gue nggak tahu. Ya anggaplah misalnya Kalau purnya perpuraan, 2 gitu, pur 3. Kayaknya masih berani deh gitu. Gue masih ingat dulu Piala Dunia tahun berapa ya, yang Itali dibantai Spanyol kalau nggak salah di final apa di mana tuh, yang 3-0. Iya. Torres. Ini teman-teman gue tuh hafal tuh permainan bandarnya tuh. Bukan permainan bandar, maksudnya permainan bursa judinya tuh. Iya. Pegang pertandingan pertama, pegang aja bawah. Pertandingan kedua pegang atas, dijamin kita nggak bakal buntung gitu. Jadi istilahnya itu ada ininya, patternnya ya? Ya, patternnya kalau kata orang Bali itu ada paito ya. Gitu, tapi ya itu cuman prediksi-prediksi aja. Oke, berarti. Tapi janganlah. Namanya ada tetap ya. Namanya judi itu, yang untung mah tetap bandar. Benar. Nggak ada kalau pemain yang benar-benar udah benar bisa mengalahkan egonya baru bisa menang judi. Nih, menurut gue tuh. Gue tadi subuh ya baca di Twitter. Biasanya kan di Twitter tuh bukan hanya yang kita follow kan, yang keluar kan. Kadang-kadang ya. ada tulisan begini. Di Piala Dunia kali ini gua kalah banyak. Terus gua bilang ini terakhir dah. Gua pegang Maroko aja. Nggak ternyata gua malah menang. Jadi balik lagi 20 kali lipat. Coba pinternya setan. Kan judi begitu, kalah penasaran, menang ketagihan. Oke, di luar judi dan bandara ya. Tapi kalau aturan bandar judi pengaturan skor, gua agak sedikit tidak percaya di Piala Dunia kali ini, Gir.
Karena banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Qatar ini gitu. Contoh kayak Argentina kalah, terus Jerman kalah sama Jepang, Spanyol kalah sama Jepang. Itu gila ya. Itu kan terus Korsel di menit-menit akhir bisa mengalahkan Portugal ya kalau nggak salah ya. Kapan? Korsel waktu Korsel belum lawan Portugal kok. penyisian grup kan satu grup sama Portugal dia. Oh iya. Yang Itu karena Uruguay nggak lolos. Nah itu kan menurut gua pengaturan skor dari Banda tuh agak menurut gua susah lah Susah gitu. ya? Karena ngelihat kalau kita lihat dari segi permainan girohnya itu. Iya, tapi nah emang- kecuali Brazil. Kalau Brazil gua agak sedikit ya 50-50 lah antara Brazil mencoba refresh squadnya kan udah pasti lolos atau emang ya gua paham gitu. coba dibuka dulu dong. Grup, buka dulu dong grup. Gua nggak ada internet. Kita review dulu. Review apa? Lu masa nggak Grup- capture? Grup A. Iya masa nggak capture kan ada capturannya. Iya coba gue lihat ya. Grup A itu kan udah pasti lah. Yang lolos itu Belanda sama Senegal. Belanda Senegal. Sedangkan ada yang tidak lolos yang harusnya lolos itu. Siapa? Di situ di bawah itu. Ghana, Enggak, Belanda siapa aja? Belanda. Senegal, Qatar. Satu lagi. Satu lagi gue lupa ya, siapa ya? Ghana kalau nggak salah. Lu kejauhan bahas grup, orang udah masuk 8 besar bahas grup lu. Bahas yang kemarin aja 16 besar. Berarti intinya banyak kejutan dan ini kalau siapa sih namanya? Siapa? Coach Justin Ah. bilangnya salah satu penyebabnya adalah contoh di beberapa tim itu regenerasinya terlambat. Contoh Belgia. Ya. Belgia tuh aduh maksa banget dia mainin Eden Hazard. Pemain-pemain yang udah apa ya? Iya. Udah lewat masanya, nggak berani untuk Witsel masih dipercaya, terus Vertonghen, terus Munier, itu kan harusnya Piala Dunia terakhir tuh udah masa emasnya, yang sekarang ini harusnya ada lagi. regenerasi. Contoh Australia berani masukin Cole, itu hampir menyamai rekornya Pele. tuh. Dan dia hampir bikin Australia draw di pertandingan terakhir lawan Argentina. Untung aja Ditepis. ditepis itu. Itu kalau 2-2 gokil. Itu Cole tuh main muda, tercetak gol jadi 2-2. Aduh asli mentalnya Betul. down Argentina. Dan memang gue juga meyakini bahwa sekarang peta sepak bola itu udah nggak terlalu jauh kayak dulu. Misalnya Setuju, kayak setuju. Eropa tuh sama Asia tuh kayak sekarang tuh udah enggak, karena banyak sekarang pemain-pemain Asia juga yang mainnya juga di Eropa segala macam, ngambil pelajaran dari yang situ. gua tangkap adalah kenapa Asia ini bisa Yang lempar siapa? Lu nangkep apa? maksudnya bisa bersaing gitu ya, selain banyak pemainnya yang bermain di Eropa, dari sisi body gear. Oh udah mulai gini. Iya, bodinya hampir seimbang lah dengan pemain-pemain seperti Jadi nggak kalah jauh. Eropa, Afrika dan segala macamnya gitu. Nah, ditambah sekarang pemain-pemain Asia itu harus tim Asia ya, itu harus berterima kasih sama Saudi Arabia awalnya. Kalau menurut gua. Kenapa? Karena dia membuktikan, kita lo bisa. Iya, Habis itu mulai Jepang, ya kan? Iya. Habis itu Korsel seri sih. Waktu itu Korsel awal Tapi seri Korsel kan. belum terkalahkan kayak Dia masih awal seri kan. enggak kalah Tapi setelah itu mulai juga nih, yang Afrika juga mulai, ya kan? Ya. Mereka ngerasa ini saat kita nih, gitu. Cuma sayangnya kemarin di 16 besar Jepang sama Korsel akhirnya nggak lolos. Kalau Jepang menurut gua sih kalah terhormat ya. Karena kalau lu tonton permainannya Jepang, masya Allah, Bagus. wih itu Bagus. timnya merata banget tuh, mau siapa yang masuk gironya tetap bagus gitu. Kayak kadal berarti. Maksudnya Katanya timnya melata. melata itu, ini merata. Loh, kok di Jepang nggak bisa L, R? Terus Jadi kalau menurut- Korsel, sayang banget ya kalau Jepang. Korsel dia kalah di defense menurut gua. Korsel habis hancur ya. Kalau gue liat kata komentator di TV itu CTV ya, nonton CTV ya. Kalau video gue nggak berlangganan. Ya ngapain, udah ada yang gratis. Tapi kan waktu penyisian grup ada 2 pertandingan Gir. Ada 8 Yang kayak- pertandingan yang tidak disiarkan. Contoh Inggris sama Wales. Iya kayak Argentina waktu lawan Itu apa nggak- tuh kan harus di video. Nah Iya. kalau ngeliat Korsel, komentatornya bilang Korsel ini bagus dalam sisi penyerangan, skema serangannya bagus. Cuman jangan dilupakan dalam sepak bola tuh bertahannya juga harus bagus. Nah Korsel lupa begitu Oh bertahannya. mungkin dia persiapan mungkin agak kurang juga mungkin ya. Karena kan di Piala Dunia kali ini tuh kayak
agak aneh gitu. Justru Gir, kalau kata beberapa perangkat sepak bola, justru kalau Piala Dunia yang sekarang ini pemainnya itu sedang fit-fitnya. Karena kan jeda antara liga sama Piala Dunia nggak panjang tuh, cuma seminggu atau 2 minggu. Jadi pemain lagi top perform. Kalau yang biasa musim panas bulan Juni kan tuh kita udah libur lama tuh, ya kan, libur sebulan 2 bulan. Nah jadi pemain tuh untuk dapat top performnya lama lagi. Nah kalau sekarang nih semua pemain tuh top perform gitu. Oh jadi bagusnya gitu? Iya. Dari sisi kepelatihan ya, gue kan di rumah sudah pelatih gitu. Pelatih volley lu. Pelatihan anak gua. Karena gua udah bisa mukul pakai raket. Oke. Kalau 16 besar kemarin berarti beberapa tim sudah diprediksi lolos ke 8 besar. Ya. Cuma yang tidak kita sangka-sangka itu ternyata Maroko bener. Berarti tidak menyebabkan gangguan janin, tidak, sebetulnya Maroko. Itu Maroko. Ternyata Maroko ini luar biasa ya. Gue dari lihat dari penyisian grup aja gue yakin Maroko nih pasti akan minimal, gue sih pengennya semifinal. Dari mana lo lihat? Dari penyisian grup. Maroko lawan apa pertama? Coba. Tar, gue ingat dulu ya. Gue ingat terakhir tuh dia lawan yang pertama, bukan yang terakhir. Yang pertama dong. Pokoknya gue mainnya bagus banget. Tuh kan. Gue gak ada internet, kalau internet tuh buka dan ini. Aduh, berarti intinya masih di Jawa gue. Berarti intinya menurut lu Maroko ini memang dari segi permainan memang cocok nih. Top perform. Cocok ke semifinal lah. Hah? Enggak, maksudnya sampai sekarang dulu nih, lewat 8 besar dulu nih. Emang pantas banget. Pantas ya? Kayak semalam dia ngelawan Spanyol tuh. Spanyol kebingungan Gir. Karena dia belum datang. Kok tiba-tiba? Kok nggak ada Maroko ya? Oh ternyata kecepatan Spanyol. Sampai lu tadi lihat di internet berapa passingnya Spanyol berapa? 1000. Maroko 300. Iya kan? Itu hampir 3 kali lipat lebih. Itu kalau lu lihat pertandingannya semalam, counter attack-nya efektif banget. Jadi Spanyol dari segi penguasaan bola cuman dari back ke Busquets ke sayap, selesai. Kebanyakan passing tapi secara untuk ketika masuk di babak kedua masuk Morata, nah mulai tuh ada serangan yang tajam. Makanya dia namanya Morata. Jadi merata semuanya gitu. Itu merata, bukan Morata. Itu bukan kadal gitu juga. Itu melata lagi. Oh itu cocok loh. Cocok. Dan tenaganya tuh masya Allah ya. Ini terlepas dari yang beredar di internet yang dibilang bahwa Maroko ini melaju ke final, melaju ke babak berikutnya gara-gara pemainnya mendapatkan doa ibu. Karena kan Hakimi waktu kemarin lolos grup, pelukan ibunya dicium segala macam. Terus kemarin juga, tadi malam juga setelah lolos habis adu penalti, dia cari ibunya ke bangku penonton, dipeluk lagi, dicium lagi. Gue terlepas dari itu, Maroko mentalnya siap banget gitu. Emang yang ngikat lu siapa? Kalau terlepas? Kebetulan itu semalam sama istri gua. Terus kayak sekarang bisa syuting ini terlepas gua. Oke, kalau kita bahas berarti Belanda akan bertemu dengan Argentina. Ini menurut gua pertandingan yang seru ya? Enggak, akan bakal membosankan menurut gua. Membosankan gimana? Ditunggu-tunggu Belanda lawan Argentina. Iya. Ini Belanda udah Piala Eropa udah nggak lolos. Iya. Ya kan sekarang akhirnya lolos Piala Dunia nih. Secara sejarah sih emang nih musuh bebuyutan. Belanda Argentina. Iya, dan biasanya berakhir di adu penalti. Lu kan senang Argentina, bokap lu senang Argentina. Dua-duanya gue suka nih. Iya kan misalnya. Anggaplah yang pertama kan Argentina ya. Argentina dulu kan. Nih kalau menurut lu pemenangnya siapa nih? Belanda Argentina. Gue sih pengennya Argentina. Tapi menurut gue nih bakal pertandingan yang membosankan. Jadi gue bakal tidur dulu dan gue yakin nanti bakal adu penalti ini. Oh enggak, kalau menurut gue enggak. Kalau menurut gue apa? Argentina akan menang tipis. Karena Belanda sampai sekarang menurut gua belum menemukan lawan yang real gitu. Iya, tapi belum. Terakhir lawan USA ya menurut gua ya nggak terlalu ini juga lah maksudnya. Gini, kenapa gua bilang membosankan? Di grup juga nggak terlalu. Belanda itu mainnya monoton. Hampir sama seperti kayak Spanyol lah, terlalu banyak passing. Strikernya di depan tidak setajam seperti strikernya Brazil, strikernya Prancis ya kan, yang ada Giroud, ada Mbappe. Cuma ada Depay sama Bergwijn. Namanya Bergwijn, susah banget namanya. Bergwijn. Nah, yang paling sering nyetak gol Gakpo, ya kan? Gakpo. Kemarin terakhir Depay juga nyetak gol. Iya. Sama yang apa namanya yang kemarin sempat di siapa?
Dumfries. Dumfries itu. Dumfries itu posisinya apa? Wingback. Iya, sebelumnya kan sempat Dia diragukan. itu posisinya apa? Wingback. Iya nggak? Dan itu bakal mati nanti ketika ketemu dengan Argentina menurut gua. Berarti siap-siap ambulan. Jangan ambulan, langsung kuburan ya. Jadi menurut lu Membosankan, dan Argentina mainnya nunggu. Lo paham nggak? Argentina itu lebih sering counter attack. oh, berarti sering ini mereka sering naik teman bus. Maksudnya? Makanya nunggu mainnya. Udah kebiasaan kalau teman bus juga nunggu. Tapi kalau menurut gua, Kalau udah 5 menit kalau teman bus katanya. ya menurut gua ya justru masuk ke 8 besar ini, gua ngelihat Messi ini sekarang nggak terlalu yang individual banget. Jadi benar-benar Ya. dia pengen ngebawa tim nih. Messi itu sudah disetting semenjak dia di Barcelona di liga terakhir di Barcelona sama di PSG. Jadi intinya Jadi dia bukan target man lagi gitu. Jadi Tapi intinya- kalau lu lihat perhatikan ya Messi ya di pertandingan lawan Arab Saudi dia playmaker gitu. iya memang. Tapi pertandingan kedua ditaruh di striker depan. Lautaro Martinez dimundurin. Nah, Martinez kurang bisa nembok. Ini orang bukan tukang lu suruh nembok. Maksudnya kurang bisa jadi pivot ya bahasanya apa. Nah, digantilah sama si Alvarez, striker City. Nah, itu lebih bisa mobile mainnya gitu. Walaupun bukan legend ya. Belum kan yang legend Nah, Messi. tapi menurut gue perubahan strategi ketahuan di sana tuh. Messi kalau ditaruh di tengah jarang dapat bola dia. Tengah mana? Tengah jalan tol. Di tengah lapangan. Berarti enggak, intinya gini aja. Argentina menurut lu menang tapi lewat adu penalti gitu. Ada penalti sih. Kalau gua nggak sampai adu penalti tapi Karena gue suka Martinez kalau ada penalti tuh, dia suka bermain apa? ini Psikologis. psikologis. Wah, kayak dia Oh, ngomong, iya. rumah lu belum gue kunci, hati-hati ada maling masuk gitu. Iya. Kalau menurut gua menang Argentina tapi tipis. Oh, nggak ada penalti. Nggak ada penalti. Terus kalau Brazil, Yang berikutnya di bawahnya siapa? Brazil, Kroasia. Brazil Ini Kroasia. baru seru. Kroasia membuktikan bahwa dia masih bisa dibilang masih cukup kuat untuk sebuah Ini tim. kenapa gue bilang seru? Karena akan jadi duel lapangan tengah gitu. Di Kroasia itu ada Brozovic, Luka Modric, Kovacevic. Sayapnya ada Perisic. Pokoknya yang sik-sik lah, sik-asik gitu. Nah, kalau di Brazil itu ada Casemiro, ada Lucas Paqueta, Sama ada nomor 7 siapa namanya? Lucas Paqueta itu. Nomor 7 tuh. Iya, terus ada Neymar juga. Terus ya siapa lagi ya? Pemain tengahnya Fred nggak main lah. Fred nggak main. Menurut gue itu Antony bakal juga nggak main. Menurut gue itu bakal jadi duel yang seru gitu. Brazil Kroasia. Iya, Brazil Kroasia. Kalau menurut gua sih ditambah kipernya. Kemarin kipernya Kroasia kan jadi sorotan tuh. Habis penaltinya Brazil 3. Dan Alisson Becker juga lagi top perform di Brazil. Seru pokoknya ini seru nih. Gua nonton. Mending gua nonton yang ini daripada Brazil Argentina. Brazil Argentina Belanda. Brazil Belanda maksud gua. Argentina Belanda ya maksudnya. Kroasia terakhir lawan apa? Lawan Jepang. Lawan Jepang kan? Iya. Ya kan? Kalau menurut gua sih kembali Brazil menang. Tapi tipis. Kalau gua sih Brazil menang tipis. golnya di extra time. Oh, sampai extra time menurut lo. Sakit hati. Nggak ada di gol sakit hati nih. Ya kan gol sakit hati nih. Tapi Brazil. Tapi gua pengennya sih Kroasia aja. Biar Argentina gampangan. Justru akan seru ketika nanti misalnya Argentina menang lawan Belanda, Brazil menang lawan Kroasia, ketemu nih musuh bebuyutan. Brazil Argentina ya. Iya, kayaknya Terakhir kan kalah tuh Brazil di final. lebih ini ya, Final Copa lebih- America. Soalnya menurut gue ya Piala Dunia yang di tahun ini tuh kayaknya agak kurang gimana, kurang greget gitu. Lu lihat lah. Ya, kalau karena di lu Bali- nggak nonton. Nggak gitu, kayak contoh di Bali ya. Biasanya dulu awal, bendera di mana-mana. Oh iya benar Iya kan? benar. Sekarang kayaknya agak kurang. Apa memang di Karena bertepatan dengan G20, Bro. bukan habis itu udah kelar kan? Iya, Harusnya sekarang udah bisa dong. Euforianya lebih orang-orang lebih fokusnya ke ekonomi daripada nonton bola. Enggak, Nih bangkit biasanya- ekonomi bangkit dulu. Biasanya kan bertebaran di mana-mana gitu bendera. Sekarang kok nggak apa ada larangan gitu? Nggak ada, kan? nggak ada. Emang modal nggak ada buat ngejahitnya, Bro. Sampai istri gua yang nggak terlalu nonton bola, dia ngerasa kok Piala Dunia kali ini kurang Ya greget. karena dia nggak nonton bola. Enggak, maksud dia nggak nonton bola pun ngerasa kurang greget. Sampai original soundtracknya di tahun ini kurang Gue sih greget. nggak terlalu merhatiin original soundtracknya, tapi Kurang greget. di internet beredarnya begitu, katanya kurang greget. Iya kurang greget. Lu coba lihat yang Piala Dunia Afrika 2010 ya. itu kayak gimana? Waka Waka EE. Tahu lu. Terus Ya kan?
Lu masih inget yang Gue sih paling seneng kalau gol. Ale. Ricky Martin, gue lebih seneng Ya kan? Ricky Martin. Lu tahu kan? Kerasa gitu. Ya. Itu sampai bawa nama Indonesia di lagu lu nggak lirik. Ada lu. Gol. Ale. Ari Tonang, bukan Ari Sihasale. Ih, itu Ari Tonang dari Wada lu. Cek aja liriknya. Nggak ada. Terus berikutnya Prancis Inggris. Nah, ini nih. Ini baru seru nih menurut gue nih. Ini lagi menemukan, jadi menurut gua Inggris tuh begini, seret, Ya. Prancis pun begini, seret. Ya. Ya kan statistik permainannya bagus banget nih. Ini kalau ini gue bakal seru karena apa? Karena dua-duanya bermainnya tipe menyerang. Nah, kalau ini baru gua ngerasa ini bisa penalti. Kalau gue nih malah jangan penalti lah. Kalau menurut gua ini bisa penalti. Tapi malah. penalti seru juga sih. Bisa penalti. Tapi banyak gol gitu, jangan 0-0. Nah, ini karena mungkin saling apa ya? Saling Apa? ibaratnya tuh Saling suka sama suka. enggak, maksudnya ini siapa yang nyerang duluan nih? Ini gue tunggu dulu apa gimana? Jadi maksudnya Iya. saling gimana ya? Ini dua-duanya cari aman dulu nih, cari aman. Dua-duanya bukan tipe yang bertahan. Dan dua-duanya menyerang banget, tapi secara sisi back gue lebih yakin ke Prancis ya. karena soalnya kan ada Koundé, ada Varane yang sudah sembuh, terus ada yang back kirinya, ya Allah gue lupa lagi nama tuh, bagus banget tuh, 3 back di belakang tuh, wih gila keren banget. Tapi ini kan Kalau Inggris apa sih? sepak bola ini kan Haji Maguire paling. loh, Maguire itu terakhir sebelum di 16 besar ini itu sudah masuk ke starting 11 versi gue lupa versinya, cuma intinya satu-satu pemain Inggris yang masuk. Lawannya Inggris siapa sih? Yang paling bagus Iran. secara performance, kita ngomongin secara Yang performance. lawan yang dihadapinnya Iran, Gir. Kalau pemain Iran jelek, setahu gue yang paling bagus Ali Daei zaman dulu. nih gue kasih tau ya, pemain jelek kalau memang ngadepin siapapun pasti jelek, tapi pemain bagus mau siapa yang dihadapi pasti performanya bagus. Enggak, menurut gue Maguire jadi bagus tuh kemarin itu karena apa? Dia mungkin beranggapan lawannya cuma orang-orang begini doang nih. Nah, nanti ketika dia berhadapan dengan Mbappe, Giroud, terus Dembele. Nah, ini mulai nih agak aduh gitu Tapi dia. banyak komentator bilang Maguire Komentator apa? Komentator tenis sepak bola dong. Oh. Maguire di Inggris ini berbeda gitu loh. Ya, Kalau dibandingkan di MU. Jadi tahu dia lu megang Inggris jadi. emang gua pemain, ya, bela-belain emang gua pegang aja. Inggris, tapi maksud gua Inggris ini sekarang akhirnya menemukan lini tengah yang solid nih. Ada Henderson, ya kan? Declan Rice sama Bellingham. Enggak, gue masih kalah. Ini kemarin banyak yang memuji ini kayaknya cocok nih. Nah, menurut gua Inggris ini agak berat. Walaupun nanti menang diet suruh. bukan itunya, perjalanannya Apaan berat? Ini gampang-gampang. Ini kalau misalnya menang ya lawan Perancis ya. Misalnya menang lawan Perancis. Berikutnya ini dia akan ketemu musuh bebuyutan menurut gua nih. Karena apa? Siapa? Portugal misalnya menang Maroko dong. misalnya nih gua menurut gua ya. Misalnya Portugal mau selalu Inggris itu apa ya ibaratnya ya, kayak nggak beruntung mulu gitu, kayak MU ketemu tim Spanyol pasti dah selalu begitu. Bisa ke Inggris Portugal. memang lagi jelek aja bro. Nah, dia mau ketemu tim Liga 1 juga. Nih ngomong-ngomong masalah apa tadi lu bilang Maroko, berarti menurut lu Maroko lolos Lawan Portugal. Iya. Nah gue sih agak sedikit bagus sekarang nih. Ya semalam gue nonton Portugal Gir. Dibandingkan penyisian grup ya, kan ini banyak rolling nih. Ngeri kan? Banyak rolling ya kan, nggak tahu mungkin di rolling ke Papua atau ke daerah mana itu. Bukan pegawai staf perusahaan. Gue suka pemain Portugal nomor 25 tuh siapa tuh? Terus Bento. Aduh gue lupa namanya siapa tuh. Ada namaku Bento. Rumah Terus strikernya udah nggak pakai Ronaldo lagi, si Gomez ya? Gomez siapa sih? Iya, yang Ramos. Gonzalo Ramos. Menurut gue tuh lebih efektif dibanding Ronaldo. Kenapa? Karena dia gini nih, Ronaldo itu gue nggak tahu ya apa yang dalam pikiran Ronaldo nih, tapi gue ngeliat si Ramos kemarin main itu, ini gol pertamanya aja nih, ini spekulasi banget gitu. Gila. Itu spekulasi tapi banget. Kenceng itu. Iya, tapi menurut gue itu spekulasi. Jadi dia menurut gue nih striker yang dibutuhkan oleh Portugal dibanding Ronaldo yang masih nahan bola, masih gutak-gitek. Ronaldo tuh menang masih di mana? banyak protes. Coba menurut lu, menangnya di mana? Menangnya di offset mulu. Kemarin malam itu nyetak gol sebenarnya, tapi offset. Nah kalau gue ngeliat si Ramos ini dia dapat bola nggak banyak
basa-basi. Oh, intinya langsung sup. Nah, lu lihat gol pertamanya. Itu kan dapat bola dari Bernardo Silva tuh. Gocek dulu dikit tapi Enggak, cuman tahan doang, blek sikat kiri, spekulasi banget ya bro. kenceng banget tapi Itu striker banget tuh. Gila. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Sintayong di Indonesia. jauh. Enggak, maksud gua salah satu strategi yang bagus dari pelatihnya Portugal menurut gua. Karena apa? Karena selama beberapa pertandingan kelihatan si pemain ini masih yang namanya sungkan. Ada Ronaldo nih, iya dikit-dikit ke Ronaldo, lagi dikit Ronaldo, sedangkan Ronaldo begitu. Nah sekarang ini bagus banget nih. Nah gue yakin kayaknya Ronaldo tetap dicadangkan nanti nih lawan Maroko. Cari aman dulu. Kayaknya ya. Strateginya dia adalah sengaja Ronaldo dikeluarkan nanti di akhir-akhir supaya lawan bingung nih gitu. Kalau misal 0-0 ya, lawan bingung. Ronaldo kan suka merubah suasana gitu. Kenapa gue agak ragu nih dengan Maroko lawan Portugal Gir? Ini kan hampir mirip permainannya dengan Spanyol ya. Cuman bedanya adalah gelandangnya Spanyol itu jarang banget nusuk ke dalam. Lo tau gak? Itu kayak Pedri, Busquets, terus Rodri kan kemarin jadikan bek tengah tuh. Cuma pada saat permainan menyerang dia akan jadi DM. Terus ada lagi. Berarti ini langsung direct message gitu. Bukan, defensive midfielder. Gua hampir susah nyebutnya nih. Lu bilang DM pun gitu. Sayap-sayapnya jarang juga yang menusuk nih. Kayak Dani Olmo. Nah, sedangkan kalau di Portugal Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ditambah yang kemarin tadi gue bilang yang nomor 25 itu. Terus pemain sayapnya juga, sayap kanan kirinya ada Cancelo sama Dalot. Itu kan sering-sering banget tuh masuk-masuk. Iya kan? Terus tengahnya kuat banget di DM-nya tuh si William Carvalho. Itu ngeri banget. Ngeri. Makanya gue bilang, wah ini agak sedikit ragu nih. Cuman balik lagi 8 besar nih, balik lagi ke mental. Nah, sekarang to the point aja. Menurut lo final siapa dan juara siapa? Gue sih semifinal di bagian Jangan kiri. semifinal, langsung final siapa? Final gue sih pengennya Argentina Maroko. Argentina Maroko. Jauh sih kalau menurut gua. Ya nggak masalah, lu tinggal nyamperin gua kalau jauh. Ya emang jauh kan antara Argentina dan Maroko jauh. Nggak, sekali-sekali Maroko sama Spanyol dekat. Kan beberapa tahun belakangan pasti ada tim Eropa nih, selalu ada tim Eropa yang lolos final. Gue pengennya ada tim Afrika gitu yang lolos final gitu. Kalau gua ngelihatnya nih ya, andaikan Inggris bisa mengatasi Prancis, andaikan nih. Kau datang kembali. Itu bisa final. Menurut gua Inggris bisa final karena Inggris pun selama ini belum ketemu sama real tim yang kuat ya kan. Kalau ketemu Prancis bisa ngatasi Prancis, gua yakin bisa lah. Lo pengen ketemu siapa? Antara Brazil atau Argentina. Tapi menurut gua pilih dong, apaan? Ya tapi menurut gua belum kelar nih, tapi menurut gua bisa lawan Argentina nih. Seru juga sih. Argentina Inggris. Nanti gue tangan tuan lagi Messi. Bukan gitu. Karena kan banyak nih histori nih antara dulu atau pas Beckham sama Simeone. Terus gol tangan Tuhan. Ini banyak lah. Karena sepak bola ini drama. Jadi mungkin kayak ada sutradara di belakangnya. Ini kayaknya ini lawan ini seru nih gitu. Semoga Argentina lah. Inggris tuh. Kalau nggak Argentina gue pengennya Maroko. Lu ada hubungan apa sih sama Maroko? Gue soalnya kalau Maroko kenapa? Ustadz Abdul Somad kuliahnya di sana. Banyak lagi ulama lo sama kita. Itu sekolahnya di sana, Gir. Gue pengennya ya Maroko lah. Argentina Maroko. Gue kalau Argentina Maroko gue tonton deh. Ya udah. Tapi kalau gue selain itu tetap gue tonton. Gak ada hiburan gue. Ya udah, intinya gue pegang Inggris. Argentina gue. Ya, saya pegang Argentina. Kamu pegang siapa? Silakan komen di bawah ini.